Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, denger-denger nih, kalian pasti pernah denger kan cerita horor soal developer yang nggak sengaja ngapus semua data pelanggan di Kali Production cuma gara-gara lupa satu baris kode? Beneran, itu mimpi buruk yang nyata banget. Tapi tenang, di bedah modul 7 soal implementasi basis data dengan SQL bagian kedua ini, kita bakal mastiin kalian punya ilmu kebal untuk mencegah tragedi horor semacam itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngebangun semacam kotak alat tempur buat jadi maestro database. Mulai dari pendahuluan, lanjut ke modifikasi data, ngebahas struktur dan constraint, pencarian lanjutan, ngamanin lewat transaksi dan akses, sampai ke optimasi dan prosedur. Di akhir sesi nanti, kalian udah pasti jago deh nanganin dari yang paling dasar sampai ke pengamanan tingkat dewa. Oke, langsung aja kita bedah. Jadi gini, sebelum kita mainan alat-alat database yang berat, kita wajib banget nyusun mereka ke laci-laci logika yang rapi. Modul kita ini ngebagi alat-alat tadi jadi 4 keluarga besar. Ada DML buat ngurusin isi datanya, DDL buat bangun struktur rumahnya, DCL buat ngatur siapa aja yang boleh masuk, dan TCL buat ngamanin transaksi. Kalau kalian udah hafal peta laci ini, dijamin deh pemahaman SQL kalian bakal jauh lebih terstruktur. Nah, kita buka laci pertama kita di bagian 1, memodifikasi data, khususnya pakai perintah update dan delete. Di sini, fokus kita adalah ngotak-ngatik baris data yang emang udah ada di dalam tabel. Kalau ada satu kalimat yang wajib banget kalian ingat seumur hidup dari sesi kita kali ini, ya ini dia aturan emasnya. Selalu uji kondisi pakai select sebelum ngebongkar data pakai update atau delete. Serius, ini sabuk pengaman utama kalian. Biasain banget ngeliat datanya dulu pakai select. Ini cara paling simpel tapi paling ampuh buat nyegah bencana sebelum kejadian. Coba deh perhatiin sintaks update ini. Poin paling krusialnya ada di klausa where. Nggak ada rasa sakit yang ngalahin penderitaan developer yang jalanin update tapi kelupaan nulis where-nya. Kalau sampai lupa, kelar deh. Semua data di tabel kalian bakal ikut berubah. Kamu mau kan? Nah, pakai update ini, kalian bisa ngubah satu kolom, beberapa kolom sekaligus, tinggal dipisah koma, atau bahkan melakukan modifikasi spesifik pakai join ke tabel lain dengan aman, asalkan, sekali lagi, kalian nggak lupa si where tadi. Oke, kita pelanin sedikit temponya di sini karena ini penting banget. Perbedaan 3 perintah ini tuh bawa konsekuensi yang masif. Kalau kalian mau ngebuang data, delete itu ngapus baris spesifik satu per satu, tapi struktur tabelnya tetap aman. Beda sama truncat, dia ini ngosongin seluruh tabel dengan super cepat. Ibaratnya numpahin semua isi kotak ke tempat sampah sekaligus, tapi kotaknya masih utuh. Nah kalau drop, waduh, ini sih mode nuklir alias penghancuran total. Datanya lenyap, tabelnya juga ikut lenyap tak tersisa. Sip, kita lanjut ke bagian 2, mengubah struktur dan constraint. Kita beralih dari yang tadinya ngurusin isi rumah, sekarang kita mau jadi arsitek buat ngerenovasi struktur tabel database itu sendiri. Biarpun tabelnya udah jadi, kita tetap bisa ngerombak loh pakai perintah alter table. Kalian bisa nambahin kolom baru, ngubah tipe datanya, atau sekedar ganti nama kolom. Tapi ada peringatan keras nih dari modul kita. Hati-hati banget kalau mau pakai drop column. Sekali kolomnya kalian hapus, datanya hilang selamanya, nggak bisa balik. Jadi mau renovasi? Pelan-pelan aja. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana cara kita ngejaga kebersihan rumah, data kita. Constraint ini ibarat satpam yang ngasih aturan ketat. Ada primary key sebagai KTP atau identitas unik, foreign key buat ngehubungin antar tabel, not null yang mutlak ngelarang kolom kosong, unique biar nggak ada data kembar, default buat ngasih nilai otomatis kalau kosong, dan check buat mastiin data lolos secara tertentu. Misalnya nih, nilai SKS tuh wajib lebih besar dari 0. Sekarang mari kita pakai topi detektif kita dan masuk ke bagian 3, teknik pencarian data lanjutan. Kita bakal belajar gimana caranya nemuin satu jarum spesifik di tumpukan jerami data yang supermasif. Di sini kita punya segudang filter canggih. Ada distinct buat ngebuang hasil yang double-double, in dan between buat nyari data di rentang tertentu dengan ngebut. Tapi yang paling asik menurut saya tuh case. Ini tuh bikin kita bisa nerapin logika ala if-else langsung di database. Keren kan? Kalian bisa langsung misahin, oh mata kuliah ini bebannya berat, yang ini sedang, yang itu ringan, cuma berdasarkan jumlah SKS langsung di hasil pencariannya.
Terus gimana kalau kalian lagi nyari dari dua sumber beda dan pengen digabungin? Gini, Union itu bakal bertindak sebagai filter yang super ketat. Dia bakal ngebuang semua data yang berulang dari kedua hasil pencarian tadi biar rapih. Nah, kebalikannya, Union All itu lebih cuek. Dia cuma numpukin semua hasilnya dengan sangat cepat, nggak peduli mau ada data duplikat kek, tumpuk aja terus. Kadang ya, satu kali nyari aja tuh nggak cukup. Nah, subquery ini ngasih kita kekuatan buat ngejadiin hasil pencarian pertama sebagai syarat buat pencarian kedua. Bingung? Gini contohnya. Kalian cari dulu ID jurusan teknik informatika. Di dalam kurung, nah hasil ID itu otomatis dipakai buat nyari semua mahasiswa jurusan tersebut di tabel yang beda. Jenius banget kan? Kita masuk ke bagian 4, optimasi dan tabel virtual. Waktunya ngeluarin alat-alat khusus buat bikin database kalian lari kencang dan ngebikin jendela tampilan yang bisa di-custom sesuka hati. Coba bayangin, indeks ini kayak daftar isi di buku cetak yang tebel banget. Daripada kalian nyari halaman satu persatu dari awal, database bakal langsung ngecek daftar isi ini. Hasilnya, proses select jadi luar biasa ngebut. Tapi, ingat, ada harganya nih. Tiap kali kalian masukin atau ngubah data, si daftar isi ini harus terus-terusan diupdate. Makanya, kalau kebanyakan bikin indeks, database kalian malah bakal ngos-ngosan pas lagi ngelakuin modifikasi data. Terus kita kenalan sama View. Kalau dianalogikan, View ini kayak ngebikin jendela khusus di rumah kalian. Dia sama sekali nggak nyimpen data fisik tambahan ya. Dia cuma nyimpen susunan query pencarian yang panjang dan super rumit, biar gampang dipakai lagi. Jadi daripada tiap hari keriting ngetikin operasi join yang panjang-panjang, kalian cukup manggil si View ini aja, seolah-olah dia itu cuma tabel biasa. Simple banget kan? Lanjut, kita geser ke laci andalan kita di bagian 5, transaksi dan kontrol akses. Ini tuh ibarat kita masang berangkas dan gembok, mastiin setiap perubahan data itu aman dan ngatur siapa aja yang pegang kuncinya. Inilah dia fitur penyelamat karir kita semua, jaring pengaman yang disebut transaksi. Pas kalian ngetik start transaction, itu artinya kalian lagi masuk ke zona simulasi. Kalau eksekusi query-nya lancar dan aman, kalian tinggal ketik commit biar perubahannya permanen. Tapi kalau tiba-tiba ada yang berantakan, nah ini tombol ajaib Ando kalian. Tinggal ketik rollback dan whoosh, database kalian bakal balik persis ke kondisi semula sebelum transaksi tadi dimulai. Aman kan? Kalau transaksinya panjang banget gimana? Tenang, ada save point. Ini tuh persis banget kayak checkpoint pas kalian lagi main video game. Kalau ada error kecil di tengah jalan, kalian nggak perlu capek-capek ngebatalin seluruh transaksinya dari awal. Cukup re-roll back atau mundur ke titik save point tertentu aja. Bener-bener fitur yang brilian buat ngehemat waktu. Dan ngomongin soal akses, pastinya nggak semua orang butuh megang kunci master dong. Keamanan itu nomor 1. Makanya modul ini ngajarin kita pakai create user, yang haknya dibatasi pakai grant. Kalian bisa bikin aturan misalnya, si admin A cuma boleh ngebaca data, atau select aja. Dan si admin B cuma boleh nambah data pakai insert. Kalau mereka udah nggak berwenang lagi, tinggal cabut aja aksesnya pakai perintah revoke. Gampang dan super aman. Akhirnya kita sampai di topik penutup kita, bagian 6, Stored Procedures. Di sini kita bakal fokus gimana caranya bikin database kita kerja otomatis nanganin tugas-tugas administratif yang ngebosenin dan berulang-ulang. Nah, hal yang benar-benar menarik di sini tuh, stored procedure ini fungsinya mirip banget sama fitur macro. Jadi daripada kalian ngetik blok kode SQL yang panjangnya minta ampun setiap harinya, kalian bisa simpen aja kodenya di dalam server database pakai fungsi delimiter dan create procedure. Nanti kapanpun kalian butuh ngejalanin tugas itu lagi, tinggal ketik aja call. Kodenya langsung jalan sendiri. Praktis, ngebut, dan pastinya rapi banget. Coba kita tarik napas sebentar dan lihat seberapa jauh kita udah melangkah hari ini. Kita udah ngerangkum perjalanan yang luar biasa hebat. Mulai dari ngegunain DML buat ngutak-ngatik data, mainan arsitektur database pakai DDL, masang satpam constraint buat ngejaga kebersihan data, sampai ngebahas pelindung tingkat dewa yang namanya transaksi TCL. Fix kalian sekarang udah megang kotak alat yang komplit banget layaknya seorang maestro database sungguhan. Nah, sebelum kita pisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan krusial nih buat kalian pikirin. Bayangin, kalian nggak sengaja ngejalanin delete tanpa klausa where, dan parahnya lagi sebelumnya kalian sama sekali belum ngetik start transaction. Pertanyaannya, langkah apa yang bisa nyelamatin karir kalian saat itu? Coba renungin baik-baik seberapa tinggi taruhannya kalau mainan di production database. Resapi lagi semua teknik pengaman yang udah kita bedah tadi, teruslah ngulik, semangat belajarnya, dan sampai jumpa lagi di sesi bedah materi kita berikutnya.